Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang materi graf planar untuk memenuhi tugas teori graf dengan dosen pengampu Bapak Hari Sumardi, Dr. SPD MPD. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Sari Rahmawati, Alifa Nur Fadila, saya sendiri, Miftahul Izati, Silsi Wafi Rizki. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang graf planar. Pada slide yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, Sari. Kepada Sari, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Nah, untuk yang pertama itu ada definisi graf planar. Nah, graf planar merupakan graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan. Sedangkan suatu graf yang tidak dapat digambarkan pada bidang datar tanpa perpotongan antar sisi-sisinya disebut juga graf tak planar. Next. Nah, untuk graf planar itu graf yang awalnya berpotongan, kemudian jika diubah, itu akan menjadi tidak berpotongan. Nah, sedangkan graf tak planar itu graf yang awalnya berpotongan, kemudian jika diubah, dia akan tetap berpotongan. Next. Nah, berikut adalah contoh graf planar. Nah, di sini dapat terlihat pada yang pertama, itu jika dia kan sisinya berpotongan. Nah, jika diubah itu tidak berpotongan. Dapat dilihat pada slide PPT-nya. Oke, mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kita, Miftah. Para Miftah, disilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Oke, dapat dilihat pada screen ini merupakan contoh graf tak planar. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai aplikasi graf planar. Rancangan IC, Integrated Circuit. Tidak boleh ada kawat di dalam IC board yang saling bersilangan karena dapat menimbulkan interferensi arus listrik atau malfunction. Perancangan kawat memenuhi konsep graf planar. Graf planar juga berguna dalam pembuatan jaringan pada jalan. Misalnya, kita ingin menghubungkan kota-kota dengan suatu jalan. Kita akan menggambarkannya dengan menganggap kota sebagai titik atau simpulnya dan jalan sebagai sisinya. Selanjutnya itu graf bidang. Graf bidang adalah graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan. Dapat dilihat contoh graf bidang. Pada graf A terdapat 4 vertex, graf B juga terdapat 4 vertex, graf C juga terdapat 4 vertex, tapi nya berbeda-beda. Lanjut. Baiklah, terima kasih Miftah. Selanjutnya kepada Silsil, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada rumus Euler, di mana sisi-sisi pada graf bidang membagi graf bidang menjadi beberapa wilayah atau muka. Hubungan antara jumlah simpul disimbolkan dengan N, jumlah sisi, E, dan jumlah wilayah F. Pada graf bidang sederhana dapat dihitung dengan menggunakan rumus Euler, di mana N dikurang E ditambah F sama dengan 2, atau F sama dengan E dikurang N plus 2. Nah, di sini ada contoh soal rumus Euler. Kita hitung dulu di mana ada
titik simpul yaitu 7, kemudian jumlah sisi ada 11, dan kita akan menghitung dengan rumus tadi, yaitu F sama dengan E dikurang N ditambah 2, di mana E 11 dan N 7. Maka 11 dikurang 7 ditambah 2, didapat hasil adalah 6. Kemudian yang kedua, misalkan graf sederhana planar memiliki 18 buah simpul, masing-masing simpul berderet 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah bidang datar atau muka. Beberapa banyak wilayah yang terbentuk. Nah, di sini kita ketahui bahwa jumlah simpul tadi adalah 18, maka dikalikan dengan simpul yang berderet yaitu 4, sehingga 18 dikali 4 mendapatkan hasil 72. Menurut lema jabat tangan, jumlah deret sama dengan 2 dikali jumlah sisi, sehingga jumlah sisi E sama dengan 72 dibagi 2 sama dengan 36. Jadi jumlah wilayahnya adalah F sama dengan E dikurang N ditambah 2. Sama dengan 36 dikurang 18 ditambah 2, dan diperoleh hasil 20. Kemudian ketaksamaan Euler pada graf planar sederhana yang terhubung dengan 3 buah simpul dan E buah sisi, E lebih besar dari 2. Diasumsikan, setiap wilayah pada graf planar dibatasi oleh minimal 3 sisi. Maka berlaku ketaksamaan berikut, yaitu E kurang dari sama dengan 3N dikurang 6. Kemudian, jika asumsinya setiap wilayah pada graf planar dibatasi oleh minimal 4 sisi, pada graf tidak terdapat sirkuit dengan panjang 3, maka ketaksamaannya menjadi seperti berikut, yaitu E kurang dari sama dengan 2N dikurang 4, di mana jika suatu graf sederhana adalah graf planar, maka ia memenuhi ketaksamaan Euler. Begitupun sebaliknya, jika graf tersebut tak planar, maka ketaksamaan tersebut tidak terpenuhi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Silsi, dan pada slide ini akan saya bacakan sendiri. Contoh soal ketaksamaan Euler. 1. Diketahui sebuah graf planar mempunyai 6 buah sisi, tentukan jumlah minimum simpul yang mungkin dari graf tersebut. Di sini terdapat penyelesaiannya. Setelah kita ketahui bahwasanya rumusnya tadi adalah E kurang dari atau sama dengan 3N min 6. Di sini diketahui bahwasanya sisinya E sama dengan 6, maka kita masukkan 6 kurang dari sama dengan 3N dikurang 6. 6-nya kita pindah ruas, sama-sama ditambah 6, maka yang ruas sebelah kanan 6 tambah 6, 12, yang ruas sebelah kiri 3N dikurang 6 ditambah 6, sehingga menghasilkan 3N. 12 kurang dari atas sama dengan 3N. Ini kita bagi sehingga mendapatkan N sama dengan 12 dibagi 3 menghasilkan 4. Maka ketika kita balik menjadi N lebih besar atau sama dengan 4. Jadi banyak simpul minimal adalah 4. Contoh yang kedua, diketahui sebuah graf planar mempunyai 12 buah sisi. Tentukan jumlah minimum simpul yang mungkin dari graf tersebut. Di sini terdapat penyelesaiannya, di mana diketahui sebuah sisi terdapat 12 buah sisi. Rumusnya E kurang dari atau sama dengan 3N min 6, 12 kurang dari atau sama dengan 3N min 6. Kedua ruas kita tambahkan dengan 6, sehingga 12 tambah 6, 18. 3N dikurang 6 ditambah 6 menghasilkan 3N. Ini kita bagi sehingga mendapatkan 18 dibagi 3, 6. 6 kurang dari atau sama dengan N, sehingga N lebih besar atau sama dengan 6. Jadi banyak simpul minimal yang didapatkan adalah 6. Nah, baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan pada pembahasan graf planar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.